Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, pertama-tama izin kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 38 praktikan praktikum simulasi komputer sesi Senin 2 yang beranggotakan ada saya sendiri, Rian Ravi Prasetya dengan NPM 21091. Lalu ada teman saya. Dan saya Muhammad Anas Dayatullah dengan NPM 21111. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus saya menggunakan software Arena. Nah, untuk judul jurnal saya atau jurnal kami menggunakan analisis sistem produksi di pabrik sandal Wedoro menggunakan metode observasi dan software Arena. Oke, jadi jika kalian ingin tahu keseruan dan bagaimana materinya, stay tune ya guys, saksikan Stay terus. tune ya guys, saksikan terus. Bye-bye. Baik, akan saya lanjutkan untuk presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi serta studi kasus yang kami laksanakan. Untuk judul jurnal kami membahas tentang analisis sistem produksi di pabrik sandal Bedoro menggunakan metode observasi dan software Arena. Apa itu simulasi? Simulasi adalah tiruan dari suatu sistem. Nah, simulasi komputer adalah penggunaan komputer untuk meniru operasi berbagai fasilitas atau proses yang ada di dunia nyata atau tiruan suatu sistem yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Simulasi banyak digunakan apabila suatu sistem menggunakan sistem yang terlalu rumit sehingga tidak dapat dibuat model yang dapat dievaluasi secara analitis. Nah, untuk software kali ini kita menggunakan software apa sih? Nah, software yang kita gunakan adalah software Arena, yang merupakan alat yang fleksibel dalam analisis pembuatan model simulasi, animasi, dan dapat mempresentasikan secara virtual banyak sistem. Penelitian ini kami harapkan menghasilkan output berupa usulan perbaikan pelayanan, agar pelayanan yang dapat kami berikan pada pelanggaran dapat lebih dimaksimumkan. Nah, untuk software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Nah, untuk pengertian produksi, apa itu produksi? Produksi merupakan dampak dari perubahan dari dua atau input material menjadi satu atau lebih output produk. Nah, untuk fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Nah, kemudian kami ada tahap pengumpulan data. Dalam studi kasus ini, metode pengumpulan data yang kami lakukan dengan sebuah observasi, pengamatan secara langsung di pabrik produksi sandal Wedoro. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa variabel-variabel yang mengetahui informasi tentang kondisi pada pabrik produksi di sandal Wedoro yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus analisis sistem produksi di pabrik sandal Wedoro. Nah, untuk data-data yang kami butuhkan antara lain, ada data material datang, kemudian ada data pemotongan material, data proses sablon, data proses emboss, kemudian ada data proses pencetakan, data proses perakitan, data proses rolling, serta data proses finishing dan inspeksi. Nah, kemudian ada activity cycle diagram. Untuk activity cycle diagram, itu tahapannya ada apa aja sih? Nah, dimulai dari material datang, kemudian menunggu, kemudian ada proses pemotongan material, kemudian menunggu, ada proses sablon, menunggu, proses emboss, sampai proses dispose. Nah, untuk tahap pengolahan data, itu ada beberapa flowchart yang dimulai dengan studi pustaka, studi lapangan, kemudian kita merumuskan masalah, kemudian menetapkan batas masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian kami mengumpulkan data-data tadi, setelah itu kami olah menggunakan software Arena, kemudian diverifikasi, divalidasi, dan hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, kemudian untuk analisa output. Dari hasil output Arena yang kami dapat diketahui bahwa hasil proses pemotongan material adalah 0, dan proses sablon adalah 0, dan proses emboss adalah 0, dan proses pencetakan adalah 0, proses perakitan adalah 0, proses rolling adalah 0, dan proses finishing adalah 0, dan inspeksi adalah 0. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi, maka H0 ini diterima guys, karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara total waktu pada keadaan yang sesungguhnya, atau dalam arti real system, dengan hasil output pada simulasi arena yang telah kita buat.
Nah, untuk kesimpulan nih, apa itu kesimpulan yang kami dapat? Nah, dari hasil output dari software Arena yang diketahui, tidak terdapat antrian pada aktivitas yang dimasukkan material gabus, aktivitas dipotong, aktivitas disablon, aktivitas diembos, aktivitas dicetak sesuai ukuran, aktivitas dirakit, aktivitas direkatkan dengan lem, dan aktivitas finishing pada proses produksi sandal di pabrik sandal Wedoro nih. Nah, untuk berdasarkan confident internalnya bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat, yakni dengan interval minus 9,47 kurang sampai dengan 0,87, yang dimana 0 ada di antaranya, yang berarti H0 diterima, serta pada hasil output arena terlihat bahwa tidak ada waktu tunggu atau delay, yaitu 0, yang artinya output arena tidak ada waktu tunggu. Sehingga dari hasil penelitian ini didapat digunakan untuk memindahkan biaya fasilitas untuk diproses produksi berdasarkan lamanya pengerjaan yang terjadi saat produksi. Nah, begitu guys. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Rehan untuk proses dalam penggunaan software Arena. Oke, selanjutnya, setelah kita memahami studi kasus yang ada, kita akan menerapkannya ke dalam software Arena. Dan yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah data waktu proses produksi pada pabrik sandal Bedoro. Nah, data waktu proses produksi sudah saya siapkan. Di sini ada 9 aktivitas dari material datang sampai dengan inspeksi. Lalu data waktunya sudah saya data menggunakan parameter unit. Lalu nantinya data-data tersebut akan kita masukkan satu persatu ke dalam Notepad. Jadi di sini ada 10 kali pengukuran dan kita mulai dari proses pemotongan material dari aktivitas yang kedua. Oke, kita buka Notepad. Lalu kita ketikkan di sini. Proses pemotongan ada 4, 6, 6, 4, 4, 4. Oke, setelah sudah kalian ketikkan di Notepad, lalu kita save as, kita simpan di download tadi, download dulu. Oke, mari download level pertama 1. Oke, nah sudah selesai semua, kita download, kita delete. Lalu proses selanjutnya, proses sablon. Proses sablon ada 12, 13, 11, 14. Lalu kita save as, kita jadikan ke 2, bagiannya 2. Lalu lanjut ke proses emboss. Ya, lalu kita save as, kita rename jadi 3. Oke, setelah itu kita lanjutkan sampai dengan inspeksi. Jadi total filenya itu ada 8 file. Oke, setelah kita masukkan setiap datanya tadi ke dalam Notepad, jadi totalnya ada 8 data. Lalu kita langsung olah ke software Arena. Oke, ini kita oke. Lalu pertama-tama untuk pemberitahuan aja kalau kalian belum tahu. Jadi misalkan kalian ingin menambahkan suatu icon setelah icon pertama, ini icon pertama. Lalu jika kalian ingin menambahkan icon kedua, tanpa ada tanda seperti ini, nah itu nanti nggak akan bisa nyambung guys. Jadi ini contoh nih, nggak ada tandanya kan? Nah ini kan ada tandanya kalau kita klik. Nah ini nggak kita klik, nggak ada tandanya. Nah kita masukkan nih, nggak nyambung, nggak akan nyambung. Oke, seharusnya tuh kita butuhnya yang nyambung. Jadi seperti ini. Nah, kita klik dulu ininya. Kita klik.
Terus kita tambahin door. Tuh, kemana aja nyambung. Pokoknya kita klik dulu. Nah, ini kita klik ada tandanya kan. Pokoknya ada tandanya dulu intinya. Nah, misalnya ada tandanya nih. Kita klik kemana aja. Sini guys. Tuh, nyambung. Kalau misalkan nggak ada tandanya, misalkan nih, nggak ada tandanya. Nah, kemana nggak nyambung. Jadi kayak gitu ya. Cuma buat pemberitahuan aja. Oke, tanya serius nih. Oke, uh, pada modul kali ini pertama kita masukkan ini create. Kita masukkan create. Lalu setelah itu kita masukkan assign. Lalu setelah assign kita masukkan station. Ada di advanced transfer. Lalu setelah station kita masukkan proses. Jadi station 1 itu stasiun 1 sama kayak ini kan studi kasus saya mengenai pabrik pabrik sandal dan stasiun 1 ini salah satu tempat di mana suatu sandal itu diproduksi dalam pabrik tersebut. Jadi dalam pabrik kan ada mesin A, mesin B, tempat A, tempat B. Nah, itu tuh stasiun 1. Ini stasiun 1. Ini akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Kita masukkan proses. Jadi setiap stasiun pasti ada prosesnya kan. Ini kita masukkan prosesnya. Kalau setelah proses kita masukkan root. Jangan lupa diklik dulu ya guys, biar nanti nyambung. Nah, kalau road sama station ini emang nggak nyambung ya guys. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kalau ini nggak nyambung. Terus ada proses kedua, ini station 2, ada proses kedua. Terus kita ke road lagi, kita ke road lagi. Lalu kita ke station 3, kita buat station 3, terus kita buat proses ketiga. Di station 3 cuma ada satu, saja 1, 2, 3, sampai 4. Itu prosesnya semua ada satu. Nih, ada road, lalu setelah kita buat road yang 3, ini kita langsung lanjut buat stasiun 4. Nanti ada proses setelah ada proses 4 kita road lagi. Ada 6 stasiun guys. BTW ini nanti ada 6 stasiun. Kalian harus sabar menunggu, sabar membuat stasiun 5 ini. Proses 5, lalu ada road lagi. Oh, di proses kelima nih guys ya, itu ada beberapa proses. Saya lupa hampir aja. Ada 3 proses di stasiun 5. Lalu road, ada road lagi, road 5. Terus ada proses yang ke-6. Oh, ke-8, maaf. 8 di sini. Wah, salah. Dalam proses tuh harusnya ada stasiun. Kelewatan ya Allah. Kelewatan. Ya, oh harus di-review guys. Proses. Yang isinya proses ke-8. Dengan kalau saya ada assign kita taruh di sini, assign yang kedua. Setelah assign yang kedua ada record, lalu dispose. Nah,
ini kita setelah kita selesai guys, bolanya banget. Ini pertama-tama itu waktu di create nih kita oke. Nah, setelah selesai lalu kita ke create, kita klik create. Lalu ini kita ganti material data. Lalu tabnya render export tetap, filenya satu, jenisnya kita ganti minute, mouse variable-nya kita ganti satu. Lanjut kita oke. Lalu kita assign satu kita add entity type. Ini kita ganti material satu. Lalu kita add lagi ke variable picture, ya, ke picture woman. Oke, oke guys. Oke, setelah itu kita ke station. Station ini cuma ganti-ganti doang. Jadi station pertama itu karena ini station mengenai pemotongan-pemotongan, kita beri nama yang keren ya, cutting point. Oke. Lalu pada prosesnya ini kita klik dua. Oh ya, pada proses ini ada sebelumnya sebelum pada setiap proses kita itu ke tools dulu. Kita input analyzer, terus ada kayak gini. Kita klik file, kita klik new. Habis itu setelah kita klik new, kita klik data file dan use existing. Nah, ini kita masukkan. Kan tadi ada file 8 file notepad yang telah kita buat, yang kita ketik dari data-data yang ada di Excel. Nah, kita masukkannya di sini. Bergunanya di sini. Nah, kita masukkan dulu di situ. Lalu kita klik fit, lalu fit all. Ini setiap expression ini kita copy, bikin expression. Kita copy, setelah kita copy pada proses satu, ini nanti kita klik. Lalu proses satu karena pemotongan jadi proses pemotongan. Proses pemotongan. Delay type-nya kita ganti expression, units-nya kita ganti minute, dan expression-nya kita kan tadi udah copy tuh, kita paste di sini. Kita copy. Nah, lalu row ini road karena dia roadnya sebelum stasiun 2, maka roadnya namanya menuju stasiun 2. Lalu road time-nya kita ganti 1, hours-nya kita ganti minute, dan kalau di stasiun 2, stasiun name-nya kita ganti stasiun 2. Oke. Nah, stasiun 2 nih soal nyablon. Ya, jadi mesin sablon. Nah, pada sebelum proses 2, kita tools, input analyzer, kita masukkan new, seperti biasa, data file, text testing, input file yang nomor 2, file yang nomor 2, kita fit, lalu kita fit all, kita ambil expression, kita copy, lalu kita paste di proses 2. Ganti minutes, expression udah. Kita ganti proses 2-nya namanya penyablonan. Terus route 2 karena menuju stasiun 3 berarti menuju stasiun 3. Route kita ganti 1, hours-nya minute, stasiunnya di stasiun. Stasiun 3 nih soal proses cetak timbul. Proses cetak timbul itu sama kayak proses emboss namanya, cetak timbul. Jadi
biar sandalnya tuh kayak kasar, bukan kasar, kayak timbul gitu, ada motifnya yang timbul. Itu prosesnya namanya ini guys, proses cetak tinta, proses emboss. Terus kita ketul selama proses 3, kita ketul, kita new file, new, lalu kita data file, is existing, kita input data ketiga, habis itu fit all, kita ambil expressionnya. Nah, ini kita copy guys, kita ambil expressionnya. Nah kan, terus kita ke proses 3, kita ganti proses 3-nya jadi proses emboss. Lalu data type-nya kita ganti ke expression, unitnya kita ke minute, expression-nya kita ganti dari yang tadi, dari yang kita ambil tadi, dari input analyzer. Oke. Udah wis, terus kayak gitu. Row 3 nih kita ganti ini menuju stasiun, karena dia sebelumnya stasiun 4 ya. Row time-nya 1, unitnya ganti minute, station name-nya kita ganti station 4, baru kita oke. Nah, station 4 ini berisi mesin cetak, karena dia di stasiun 4 ini sandalnya tuh dicetak jadi bentuk sandal. Nah, proses pencetakan. Oh iya, dulu kan kita ketul laser dulu ke data file. Belum, ke new dulu, lalu ke data file, ke use existing, file, fit all, masuk di lagi yang ini baru kita ganti expression, harusnya kita ganti expression. Udah terus kayak gitu sampai stasiun ke-6. Oke, sekarang setelah kita sudah mengulang dan mengulang proses-proses sebelumnya ke dalam setiap kotak ini, akhirnya kita sampai proses di stasiun ke-6. Nah, di stasiun ke-6 ini kita ganti jadi inspection point. Nah, di inspection point ini itu stasiun di mana para pekerja setelah sandal sudah jadi, kita mengecek. Jadi proses pengecekan sandal yang sudah hampir jadi dan setelah kita cek langsung kita sortir itu di stasiun ini. Tapi di sini prosesnya ada di proses inspeksi. Oh iya, kita lupa. Kita ke tools dulu. Balik. Kita input analyzer. Tuh, ada 7. Dan kita ke new. Kita ke data file is existing. Kita ke data terakhir. Data ke-8. Kita fit all. Nah, kita ambil expressionnya. Oh, kalau kita ini ganti expression, kita ini ganti minutes, expressionnya kita kopas yang tadi. Oke, oke. Setelah itu assign 2 nih ya. Di mana assign 2 nih kita add, lalu kita ke variabel, kita ke entity picture. Lalu ini tab picture report. Oke. Oke, namanya biar assign 2 aja. Nah, setelah itu pada record kita klik recordnya, lalu kita ke add, lalu kita counter saat ini kita ganti jadi waktu total 1. Oke, terus yang terakhir ada dispose, ini kita ganti jadi produk 1. Nah, setelah selesai semua, proses semua selesai, kita sudah buat sesuai apa yang kita inginkan. Nah, langsung kita ke run, kita ke setup. Lalu untuk replikasi parameter dari 1 kita jadi 10. Lalu kita ke
Logic parameters ini kita centang semua. Nah, analisis name kita ini bisa ganti terserah ya. Ini saya ganti kelompok 28. Lalu lalu ke reports, kategori overview, ini default reportnya kita ganti dari kategori overview, kita ganti ke cement. Nah, kita langsung oke. Dari situ kita run. Go. Oke. Kita tunggu run kanan. 8, 9, 10. Oke. Nah, setelah kita selesai bekerja, yes, akan muncul hasil output dari program yang telah kita selesaikan. Di sini ada replication edit and time. Nah, ini nanti di nomor-nomor ini. Ini summary for application yang one of that. Jadi 1 dari 10. Dan ini ada 10. Ini nomornya kita akan diolah. Yang di nomor-nomor yang akan kita olah 0,97630,704 hours. Ini yang tadi yang utama. Ini ada yang kedua. Ini nanti kita olah. Lalu ada yang ketiga, olah. Lalu ada yang keempat, kita olah. Sampai terakhir ada ke 10. Nah, 10 atau 10. Oke, selesai. Oke, jadi sekian materi dari studi kasus yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you See you guys. Sampai guys. jumpa di modul Dadah. berikutnya.